أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muallimin ulumihi litabi'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata li dzikri. Wa qala Allah ta'ala aidan wa la takum minal ghafilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kam min qa'imin hazzahu min salatihi at-ta'ab wan nasab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bayanu syurut al-batinah min amalil qalbi, ishtaratul khusyu' wa khudurul qalbi. Bab syurutul batinah, syarat-syarat batin min amalil qalbi, dari amal-amal hati, yaitu yang disyaratkan al-khusyu' wa khudurul qalbi, yaitu khusyuk dan khudurul qalbi, menghadirkan hati. Lanjutkan yang kemarin. Tema ini juga bisa sampaikan berkaitan dengan hijrah. Karena makna hijrah itu bisa juga dari makna yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya enggak sholat kemudian menjadi sholat, yang sholatnya enggak khusyuk, lalai kemudian menjadi khusyuk, yang sholatnya khusyuk kemudian menjadi khudu, sudah mampu khusyuk dan juga menghadirkan hati kita. Nah, makna hijrah itu banyak sekali. Sekarang tanggal 28 Zulhijjah atau bulan ke-12 dalam kalender Hijriyah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram yang menjadi penentu awalnya tahun baru Islam. Sebentar lagi akan masuk tahun baru Hijriyah, yaitu 1444 Hijriyah. Sudah usia 1444 tahun dari hijrahnya Nabi. Kalau penanggalannya dihitung dari hijrahnya Nabi. Sudah lama beliau tidak sezaman dengan kita tidak sezaman dengan beliau, dengan para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tetapi masih kita rasakan dan akan selalu kita rasakan bagaimana hijrahnya Nabi membawa dampak yang cukup besar buat kita semuanya. Terlebih dalam hal urusan ubudiyah, urusan sholat. Ini luar biasa. Kita yang tidak kenal beliau, tidak sezaman dengan beliau, hanya mengenal beliau melalui tulisan-tulisan, melalui sejarah-sejarah dan yang lain sebagainya. Kita mampu mengamalkan sekarang tanpa melihat contohnya langsung. Kita tidak pernah melihat, bahkan mungkin barangkali kita pun sholatnya kita sekarang, kita belum tentu mencontoh para ulama juga, ngikut-ngikut aja kita. Terkadang kita ada yang berselisih dengan kiai, dengan ulama, dengan para asatid yang membidangi di bidang fikih. Kadang kita cuek aja, karena kita sekarang lebih mendengarkan apa keyakinan kita aja. Terkadang juga begitu salah. Yakin aja kita, tanpa harus kita mencari dalil. Harusnya kita cari dalil.
Tapi ketika sudah nemu dalil, bukan berarti kita yang menjadi paling benar di antara yang lainnya, baik sholat kita maupun urusan-urusan yang lainnya. Maka kita harus hijrah dari orang yang nggak tahu menjadi orang yang berilmu, dari orang yang tahu kemudian kita menyebarkan, kemudian kita menyampaikan, kemudian juga kita tidak pernah merasa benar dari apa yang kita sampaikan, merasa benar sendiri, enggak. Kalau kita benar, yang lain belum tentu salah, gitu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan sholat. Kalau sholat kita ini pengen hijrah, jadi nggak sholat kemudian menjadi sholat, dari sholat sendiri kemudian menjadi berjamaah, dari sholat berjamaah yang tadinya biasa saja kemudian menjadi yang luar biasa, bisa. Tapi juga jangan dibikin terlalu berlebihan. Ada mungkin barangkali di antara kita, atau mungkin pernah lihat, pernah ngalamin, ada orang yang baca surat, ini mohon maaf, ada yang memang dia memang tahu betul apa yang dibaca, sehingga dia mampu meneteskan air mata karena mengingat dosa-dosanya atau memahami makna ayat yang terkandung di dalamnya. Tapi ada orang yang nggak ngerti. Ini mungkin barangkali kita pernah merasakan, sholat kita pernah sambil nangis, sesenggukan karena ingat dosa-dosa kita. Tapi pada tempatnya, jangan membaca ayatnya yang bukan ayat sedih kemudian kita nangis, lebay namanya. Lain cerita kalau yang dibaca ayat-ayat azab berkaitan dengan neraka, siksa dan lain sebagainya, wajar. Kalau kita itu pun kalau paham, ya sampai ayatnya yang berkaitan dengan masalah yang lain, tiba-tiba nangis sesenggukan, nggak jelas, nggak usah dilebay-lebaikan. Hijrah, mana hijrah juga tidak selebay itu. Nah, ini jamaah sekalian, i'lam anna adillata dzalika katsirah, fa min dzalika qauluhu ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya dalil-dalil berkaitan dengan syarat-syarat sholat dan juga dengan kehusyuan dan juga bisa khudu atau menghadirkan hati kita itu sangat banyak. Salah satunya diantaranya famin dzalika qauluhu ta'ala wa aqimis sholata lidzikri. Ini berkaitan dengan kemarin juga wujubul khusyuk. Redaksinya hampir sama persis. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini yang kemarin saya sampaikan bahwasanya waktu sholat adalah waktu yang tepat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di luar kesibukan aktivitas di luar sholat kita. 24 jam waktu yang Allah berikan, kita hanya diberikan kita hanya sebentar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti sholat. Maka manfaatkanlah momen-momen atau waktu yang sholat itu untuk benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan daripada zikir itu adalah ghaflah atau lalai. Allah melarang itu, Allah sampaikan wala takum minal ghafilin. Kalian jangan menjadi orang yang lalai. Bagaimana ketika sholat kita lalai kepada Allah? Bagaimana kalau di luar sholat? Bagaimana kalau yang sedang tidak beribadah? Bagaimana kalau sedang kumpul dengan teman-teman kita, ingat nggak sama Allah? Sedangkan mati itu tidak menunggu kita taubat, tidak menunggu kita sedang sholat, tidak menunggu kita sedang ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan wala takum minal ghafilin. Bahkan di luar sholat kita upayakan agar supaya kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijrahnya itu dari orang yang lalai kemudian menjadi orang yang ingat dengan Allah, baik terlebih di dalam sholat dan di luar sholat. Apalagi sholatnya kita lalai. Nah, jadi ada sholat yang percuma. Kenapa? Orang yang sholat saja masih belum tentu selamat. Kan kita hafal ayatnya. Ancaman untuk orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kalau kita baca ayatnya sampai situ, maka ini nggak ada pengecualian. Tapi seluruh orang yang sholat itu dicelakakan. Tapi harus dilanjutkan ayatnya. Alladzina hum fi sholatihim, dan orang-orang yang kebalikannya, orang yang sholatnya khusyuk,
Itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang kemarin saya sampaikan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka akan bahagia, akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, kebaikan-kebaikan kalau dia sholatnya khusyuk. Ini ternyata ada magnet di dalam sholat yang mampu menarik hal-hal kebaikan di luar sholat. Insya Allah makanya sholat menjadi penentu. Orang kalau sudah sholat, nanti yang awalnya dipaksa, kemudian kita akan merasa nyaman dengan sholat, merasa nyaman dengan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau nggak sholat gelisah kita. Maksiat juga punya candunya. Ketika biasa maksiat kemudian nggak maksiat, kita menyandu kita. Wala takum minal ghafilin nahyun wa zahiruhu at-tahrim. Secara zahirnya kalau larangan Allah ini adalah kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala hatta ta'lamu ma taqulun. Bahkan kita jangan sholat sampai apa? Sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Makanya Islam itu melarang orang yang mabuk itu sholat. Jangankan sholat, mendekati sholat saja nggak boleh. Wala taqrabus sholah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat, jangan kalian dalam keadaan mabuk. Baik itu mabuknya jadi apapun. Bisa juga mabuk karena obat-obatan, mabuk karena rokok juga bisa. Rokok itu bisa memabukkan. Kalau over ngerokoknya terlalu banyak. Karena saya pernah ngalamin itu, yang bukan cerita orang. Saya pernah ngalamin itu karena saya dulu pecandu rokok, pecandu berat. Sehari itu bisa 2 bungkus, 3 bungkus itu habis sendirian. Sampai pernah saking habis ngerokok nggak terkendali sampai bablas tidur dari mulai tengah malam sampai seharian nggak bangun-bangun. Pala udah kayak apa tau pusingnya. Nah ini kemudian sholat sampai ninggalin waktu beberapa kali itu karena memang nggak bisa bangun saat itu. Nah, jangankan sholat, mendekati aja nggak boleh. Wala taqrabus shalah wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu sadar bahwa kamu ini siapa. Sampai sadar yang kita baca sampai kita paham. Ketika kita baca sholat kita udah tahu syarat dan rukunnya. Kita harus berpakaian yang secara dohirnya ya, pakaian bersih, pakaian rapi. Kemudian yang kita baca juga paham. Kalau masih puyeng-puyeng, masih kondisi mabok, nanti dulu sholatnya. Karena nggak boleh sholat dalam keadaan lalai. Nah, talil linahyus sakron wa huwa muntradun fil ghafil al mustagriq alhamu bil waswasi wa afkari dunya. Berkaitan dengan larangan bagi orang yang mabuk apapun itu, yaitu sampai membuat kita lalai. Kemudian yang berikutnya apalagi mabuk dengan urusan dunia, ini juga nggak boleh. Bisa loh orang yang mabuk urusan dunia. Makanya ketika mau sholat, mau masuk masjid, lepaskan unsur-unsur keduniawian. Masuk masjid, lepasin itu semua. Bagaimana caranya? Ya sudah, bersihkan hati ke masjid lillahi ta'ala. Nggak ada tujuan lain-lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu. Jadi masuk masjid, plongin pikiran, bersihkan hati, isi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada yang lain. Makanya masuk masjid tidak ada kepentingan kita. Udah, niatnya sholat. Selagi memang waktunya benar, jamaah-jamaah yang lain benar, terus tetap nyaman kita. Nah, kecuali kalau sudah ada yang nggak benar, kita ingatkan. Makanya ini yang ngaji harus lebih paham dari yang tidak ngaji. Maka ketika masuk masjid, adabnya digunakan dan juga kita terapkan benar-benar adab dalam masjid. Hilangkan hal-hal yang berbau keduniawian. Meskipun harus tetap ada seperti pakai pakaian, tapi jangan sampai ada pikiran-pikiran dunia yang merasuki kita ketika sholat. Yang bawa motor, usahakan kita sudah tenang, nggak kepikiran motor hilang apa enggak,
gege kunci, ikhtiarnya sudah kuat. Adapun nanti kok sampai kebobolan, sampai kehilangan, itu lain urusannya. Biar Allah yang jaga, kita titipkan sama Allah. Nah kemudian setelah kita hilangkan hal-hal yang sifatnya keduniawian, kita hadirkan hati kita ketika sholat. Jangan sampai kosong, jangan sampai lalai. Terlebih sholat kita itu selain lalai, jangan sampai ada unsur-unsur riya. Biarin aja. Urusan orang kita kalau sudah sholat sudah benar, pakaian kita sudah benar, urusan kita kepada Allah kita perhatikan benar-benar, yang lain nyenggol-nyenggol biarin aja. Yang penting kita fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sallallahu alaihi wasallam, innamas salat tumassikunna wa tawaddu. Salat itu yaitu benar-benar anteng, sakinah, wa tawaddu, dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama begitu. Salat itu benar-benar kita nyari ketenangan. Makanya saya sering bilang, kalau tidak nyaman dengan imamnya, dengan muazzinnya, dengan jamaah yang lainnya, ketika tidak nyaman di At-Taubah misalkan, cari masjid lain nggak apa-apa. Wah, saya nggak nyaman nih di At-Taubah nih. Masih banyak masjid di sekitaran sini, cari yang bikin kita nyaman. Wah, saya lagi nggak nyaman sama jamaahnya nih, saya lagi nggak nyaman dengan orang itu. Ya nggak apa-apa, nggak usah ke At-Taubah dulu, nggak apa-apa. Cari tempat yang membuat kita nyaman, karena sholat itu yang dicari adalah ketenangan kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pengennya nggak ada yang ganggu. Cari tempat itu. Makanya momen-momen itu kemudian Allah fasilitasi di sepertiga malam, silahkan ngadu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu waktu-waktu yang mustajab. Makanya penting juga sholat itu khusyuk. Penting juga faktor-faktor pendukungnya, seperti kita sekarang udah ada AC, nyaman. Kita pun berusaha sebisa mungkin selain nyaman untuk diri sendiri, kita buat orang lain nyaman dengan kita. Jangan kita pengen nyaman, orang lain nggak dibuat nyaman oleh kita. Atau sebaliknya, kita bikin orang lain malah semakin nggak nyaman, atau kehadiran kita nggak bikin orang lain nyaman. Wah, ini jangan sampai. Maka sholat itu Rasulullah sampaikan, ini adalah benar-benar mencari ketenangan, mencari sakinah dan ketawaduan. Hingga kalau kita sholat kita udah nggak senang, udah nggak nyaman, bisa disarankan untuk silahkan cari tempat yang nyaman. Nyamannya di mana? Monggo silahkan. Jangankan masjid, wong bumi Allah ini seluruhnya bisa menjadi tempat sujud kok. Bumi itu luas, maka itu bisa dijadikan tempat sujud dimanapun itu. Nah, ini jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah sampaikan, wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhu salatu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazid minallahi ila bu'dan. Ini yang hadis yang sering dibaca. Barang siapa yang salatnya tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallah, maka jangan berharap apapun dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan menambahkan apapun pahala atau diterima salatnya. Enggak, jangan berharap. Justru orang salat banyak yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salat kan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru banyak orang yang salat malah semakin jauh kepada Allah. Kenapa? Karena salatnya lalai, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Jadi kita jangan pernah merasa kita orang yang paling baik setelah sholat. Enggak. Wah, kita ahli masjid nih. Mau ahli masjid, mau pengurus masjid, mau muadzin, mau imam, mau jamaah, mau siapapun, jangan pernah merasa kita paling baik setelah mengurus rumahnya Allah, setelah kita menjadi pemimpin di rumahnya Allah, setelah kita menjadi makmum di rumahnya Allah, menjadi jamaah di rumahnya Allah. Belum tentu. Kalau masih ada unsur-unsur lain yang membatalkan kehusyuan sholat kita, yang membatalkan niat baik kita, maka bisa jadi bukan semakin dekat kepada Allah, tapi akan semakin jauh. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi belum tentu setelah sholat kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah, bisa jadi menjadi orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
tanpa terkecuali itu siapapun. Jadi ukurannya nantinya kita jangan pernah merasa wah kita udah paling baik nih di antara jamaah, kita paling baik nih di antara orang yang lingkungan sini dan lain sebagainya. Enggak. Yang kita khawatirkan adalah justru kita menjadi orang yang ahli ibadah, dalam arti ahli ibadah hanya zahirnya saja, kemudian di mata Allah kita malah bukan siapa-siapa. Na'udzubillah, ya Allah, udah capek-capek bener yang Rasulullah sampaikan, kamin qaimin hadzahu min salatihi at-ta'ab wan nas. Rasulullah sampaikan banyak sekali orang yang sholat min qaimin, hadzahu bagiannya min sholatihi, kecuali hanya at-ta'ab wan nas, kecuali susah dan payah. Loh, banyak ada loh orang yang sholat bagiannya cuma capek doang, bangun pagi, jalan dari rumah ke masjid, nggak dapat apa-apa, hanya dapat capeknya saja, payahnya saja. Ini jamaah sekalian, untuk semakin menambah hijrah kita pagi hari ini, hijrah dari yang belum sholat kemudian menjadi orang yang sholat, dari yang sholat kemudian menjadi orang yang ahli jamaah, yang ahli jamaah kemudian menjadi ahli khusyuk, ahli khusyuk kemudian naik lagi level menjadi ahli khudu, orang yang mampu menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hati kita kepada sesama. Khusyuknya kita kepada Allah, khusyuk kepada sesama, khuduknya kita kepada Allah dan kepada sesama. Jadi orang-orang merasakan manfaat kehadiran kita ketika sholat, dan masjid pun merasakan manfaatnya dengan kehadiran kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah minas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.